Kita lanjut ke ini, kekuasaan, kelas, dan birokrasi. Bagaimana kita dari perspektif elit bicara tentang kekuasaan, kelas, dan birokrasi? Ada hubungannya enggak? Ada. Kekuasaan itu melekat pada kelas. Kelas yang memerintah namanya birokrasi. Ketemu, gitu ya. Jadi kalau Nico Poulantzas di sini dia membuat klaim bahwa dalam kekuatan politik dan kelas sosial ada masalah politik, dan masalah politik itu sering dipakai, sering dijelaskan dengan teori elit. Ya toh, kekuasaan. Kalau dalam perspektif elit, kekuasaan itu harus ada di tangan elit. Tapi dalam perspektif pluralis, kekuasaan itu harus dibagi-bagi habis di antara semua kelompok kepentingan. Teori pluralis ini adalah teori yang paling cocok dengan roh demokrasi. Gak mungkin ada elit, gak mungkin ada oligarki, gak mungkin ada kelas dominan. Ini tesis dari kelompok pluralis yang ditentang oleh si teori elit. Ini gak benar ini gak benar. Gitu ya. Jadi mereka itu sebenarnya saling mencaci ya, teoritisi elit, pluralis, kelas, dan birokrasi ini saling mencaci. Tapi itulah ciri dari teori ilmu sosial. Mereka semua bisa membuktikan kesahihan dari teori yang dibangun. Jadi ilmiah. Oke, lanjutan. Ini ya saya sebutkan, menurut saya Anda sudah bisa baca sendiri. Di sini ada masalah yang terkait dengan kelas dominan. Ya, ada dua teka-teki. Apakah memang ada kelas dominan yang secara politik? Ada enggak? Ada. Ada kelas dominan secara politik, atau apakah kehidupan politik hanya hasil dari bentrokan antar kelompok kepentingan dan kelompok penekan yang tak terhitung jumlahnya, yang menahan bagian kekuasaan yang kurang lebih setara. Jadi di sini bisa dengan bahasa kasarnya, kelas dominan itu ya bersekongkol. Jangan sampai kekuasaan itu jatuh kepada orang yang di luar kelompoknya. Jangan sampai kekuasaan itu ada di tangan para orang yang tidak mendukung. Jadi kekuasaan itu selalu bentuknya gini loh, kumulatif ya. Kalau digambar ya gini. Elit inti, biasanya semua ini gengnya, sakboyo. Kalau dalam perspektif Marxian, gini, pisah. Tapi ini semua dikendalikan oleh kelas. Kelas dominan adalah kelas pemilik modal. Ya bisa birokrasi, bisa negara. Ya. Kelas kapitalis ini bisa berwajah birokrasi, bisa berwajah pemerintah atau negara. Sini. Tapi kalau elitis bundet aja di sini. Elit inti ini oligarki itu ada di sini. Kalau si konsep Marxisme atau teori Marxian ini adalah suasana yang dimiliki oleh, jadi dia bisa perintah ini. Dia yang memiliki dunia itu kaum kapitalis, kelas kapitalis. Jadi dia bisa mendikte birokrasi, bisa mendikte lembaga pengadilan, bisa mendikte lembaga legislatif. Yang penting adalah kayak sekarang kita nih negara kapitalis. Jadi kapital diistimewakan, mengalahkan segala-galanya. Tapi kalau elit kita di sini, ini ada kelas inti elit, dia terus punya kohesi sosial politik yang kuat. Gak mungkin orang luar bisa serta-merta masuk ke sini, nggak bisa. Harus diseleksi. Seleksi berdasar apa? Ya berdasar kepentingan. Ada persamaan ideologi nggak? Gitu loh ya. Ada persamaan kepentingan nggak? Ada persamaan ideologi nggak? Ada persamaan nilai nggak? Kalau tidak ada persamaan nilai, nggak ada persamaan ideologi, nggak ada persamaan kepentingan, Anda nggak bisa masuk ke sini. Ini dengan oligarki. Elit itu gini.
Kalau di kelas kapitalis, model negara kapitalis, maksiat begini. Yang bisa mendikte menghajar ini ya adalah kelas dominan. Kalau dalam perspektif maksiat inilah kelas dominan yang bisa kemana-mana pengaruhnya. Suruh bom, dibom, masuk penjara, penjara. Semua diikuti kemauan kapitalis. Ya, sehingga massa itu sebenarnya adalah pelengkap penderita. Rakyat massa itu hanya pelengkap penderita. Sebagai objek dari kebijakan, sebagai objek dari kekuasaan mereka. Ya, jadi dalam demokrasi sebenarnya kita tidak usah berharap banyak, ya, karena kita sudah tahu justru kekuasaan dalam sistem demokrasi itu berada dalam tangan-tangan para oligark, berada di tangan kaum oligarki. Tesisnya siapa itu? Iya, Jeffrey Winters. Ya, Anda baca Jeffrey Winters ya. Sudah diberi mereka. Jeffrey Winters itu pakai S apa enggak? Iya. Iya, Winters. Kalau winter kan musim salju. Musim dingin. Jadi Winters. Oke, ada pertanyaan? Jadi yang perlu dijawab itu yang terakhir ya. Yang PPT terakhir, 2 terakhir itu kesimpulan dari perkuliahan ini. Nah, kritik teoritis terhadap teori elit itu Anda baca sendiri ya, karena ceritanya saya rasa tidak cukup ya. Terus nanti kaum elit disalah-salahkan. Masalah-masalah sebenarnya merupakan hasil dari serangkaian kesalahan yang dilakukan oleh para elit. Ya, terus itu menarik nih, Anda harus bongkar semua itu ya. Ini yang dibuat oleh elit yang ditulis oleh bukunya Polansas yang tahun 71 dan jurnal New Life Review. Lalu berikutnya ini kesalahan pertama dibuat oleh kaum elit adalah bla 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 bla. Kedua itu lanjut habis. Yang tadi yang berarti sebelumnya ya. Kalau di sini saya segini 3 terakhir itu ya. 3 terakhir. Nah, ya itu penting ya. Ada pertanyaan tentang hubungan kekuatan politik dan ekonomi dalam istilah Marxis. Bagaimana memikirkan hubungan kompleks antara politik dan ekonomi? Hubungan politik ekonomi sangat kompleks. Nah, pertanyaan ini secara ringkas adalah pertanyaan tentang representasi. Apakah elit politik, birokrasi, dan intelektual mewakili diri mereka sendiri? Ya, kita bisa menganalisis. Apakah birokrasi mewakili diri sendiri? Apakah intelektual yang ada dalam struktur kekuasaan mewakili dirinya sendiri? Dan apakah elit politik yang ada dalam struktur kekuasaan yang tadi sudah kita klaim sebagai pembuat keputusan juga mewakili kepentingannya sendiri? Ternyata iya. Ya. Nah, kita Anda sebagai mahasiswa yang sedang belajar kuliah elit politik bisa menganalisis ini. Kalau Anda ingin mengkritik kerjanya elit, maka gunakan perspektif Marxian. Tapi kalau Anda ingin mengkritik kerjanya orang-orang Marxis, Anda pakai teorinya elit. Gitu ya, paham ya? Jadi gini, ada fenomena sebagai penutup, ada realitas kemiskinan. Realitas kemiskinan. Anda bisa pakai perspektif atau teori Marxian. Anda juga bisa pakai perspektif elit. Kalau Anda pakai perspektif elit, bagaimana membaca realitas kemiskinan? Gimana, Sandri? Kalau Anda pakai perspektif elit, membaca realitas kemiskinan gimana? Kemiskinan terjadi karena elit akan membuat keputusan untuk kepentingannya sendiri. Elit akan berkoalisi dengan birokrasi dalam membuat kebijakan. Jadi kalau dalam masyarakat ada kemiskinan, bodoh amat kata elit. Kenapa? Karena elit itu kan kelas dominan. Ngapain mikirin kelas yang subordinan?
kelasnya sendiri-sendiri, menyelamatkan sendiri-sendiri. Nah, kalau Anda pakai perspektif Marxian, maka Anda bilang, kan sudah tahu tuh Anda bahwa nggak mungkin negara mikirin Anda, karena di sini adalah ruangnya kekuatan kapitalis. Kalau Anda ingin supaya keluar dari kemiskinan, Anda harus beli modal, Anda harus sekolah tinggi, jadi intelektual, Anda harus menjadi mahasiswa yang kritis supaya bisa masuk ke dalam struktur kekuasaan. Nah, kalau sudah dalam struktur kekuasaan, Anda bisa berelasi dengan kaum kapitalis. Nah, ini dalam teori elit termasuk dalam proses rekrutmen yang disampaikan oleh Pareto. Jadi kalau Anda punya modal, punya intelektual tinggi, pendidikannya tinggi, gelarnya 100, lalu Anda juga cakap dan lain-lain, maka Anda bisa melamar, kata si Pareto, bisa melamar menjadi elit. Jadi apa? Jadi staf ahli menteri, jadi presiden, jadi anggota DPR, gitu loh. Ini yang dibayangkan oleh si Pareto. Orang awam bisa, orang pakaian jelata bisa jadi elit. Karena di elit itu sebenarnya sistem rekrutnya sangat terbuka. Dan elit pasti ada pergantian antar generasi. Karena apa ya, karakter manusia itu kan pasti mati, kata si Pareto. Gak mungkin elit itu bisa memerintah 100 tahun. Pasti ada titik-titik kritis. Karena ini merupakan pergantian antar generasi. Ini ya. Jadi ketika Anda membaca realitas kemiskinan, Anda pakai elit, berarti Anda menyalahkan yang Marxis. Kalau Anda mau membaca realitas kemiskinan pakai perspektif Marxian, berarti Anda harus menjatuhkan posisi analitisnya elit. Gitu, tinggal dibalik aja.